Hari ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menghadapi teror dari pinjol ilegal. Jadi, tadi siang itu ada seseorang lah gitu ya yang datang ke rumah saya untuk membayar pinjol ilegal. Kan di rumah saya itu ada agen briling kayak gitu. Jadi bayar lewat briling saya. Nah, saya lihat itu pinjolnya dari dompet. Apa lupa saya teman-teman, dompet digital kalau nggak salah ya. Nah, sebut saja si A gitu ya. Si A itu tadi sangat panik dan buru-buru membayarnya karena katanya diteror terus-terusan dan akhirnya membuat mental down dan bisa dibilang stres kayak gitu ya. Ya karena memang seperti itu ya. Orang kalau kena tipu, kena teror semacam itu pasti stres. Saya pun dulu juga pernah teman-teman ya. Saya dulu pernah kena tipu yang itu loh teman-teman, yang piye kabare ning Jowo. Nah, kasus-kasus seperti itu kan banyak ya. Mungkin sekarang sih udah nggak mempan ya yang SMS piye kabare ning Jowo. Terus orangnya ngaku-ngaku saudara kita. Nah, saya dulu pernah kena seperti itu teman-teman. Dan saya waktu itu percaya ya, memang suaranya mirip saudara saya dan saya ditelepon terus-terusan suruh transfer dia, saya sampai stres. Ya kurang lebih hampir sama aja. Kalau kita kena teror seperti itu pasti stres. Nah, ini sebenarnya ternyata adalah hal yang salah teman-teman ya. Bukan menurut saya aja, tapi banyak orang yang mengatakan ini. Ini hal yang salah. Jadi ketika teman-teman berhadapan dengan pinjol ilegal, di sini kita bahas pinjol ilegal ya teman-teman. Karena pinjol ilegal itu kan tenornya cuma 1 minggu. Yang perlu teman-teman ketahui, tenornya cuma 6 hari ya. 6 hari. Terus kalau teman-teman nggak sanggup bayar, H-1 biasanya itu akan diteror. Nah, harusnya teman-teman sudah tahu dulu resikonya, apa yang akan terjadi. Kalau teman-teman sudah tahu risikonya yang akan terjadi, tentunya akan siap menghadapi, gitu kan ya. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa jadi stres dan bisa merepotkan orang lain seperti itu. Nah, caranya adalah kalau teman-teman seperti itu, saran saya jangan dibayar dulu. Nah, tadi orangnya saya sarankan itu malah bilang, ya nggak maulah, utang kan dibawa mati. Iya bener teman-teman ya, memang utang memang dibawa mati. Tapi kalau keadaannya memang nggak ada, maksud saya itu jangan dibayar dulu, nggak dibayar selamanya enggak ya, tapi nggak dibayar dulu atau ditunda lebih tepatnya. Ditunda dulu daripada stres gitu. Nah kalau diteror ya udah diblokir aja, atau kalau bisa matikan HP supaya mental kita itu nggak terlalu down gitu dan nggak terlalu panik. Fokus dulu untuk mencari cara cari uang untuk membayarnya kayak gitu. Kalau kita nurutin seperti itu malah bisa pinjam sana sini nanti ya, bisa gali lubang tutup lubang dan nanti akan terjadi efek compounding gitu. Nah, kalau ini efek compoundingnya tentang hutang. Efek compounding itu sebenarnya kan di istilah investasi ya. Tapi kalau ini efek compoundingnya kita yang ngutang malahan. Jadinya nanti bunganya berbunga seperti itu, numpuk dan menjadi bola salju kayak gitulah, akan menjadi besar gitu. Nah, saran saya teman-teman matikan saja HP-nya, udah lupakan sementara. Nanti beberapa hari kemudian kalau ada uangnya ya udah dibayar. Begitu aja ya. Kalau misalkan teman-teman takut bunganya apa ya, bunganya semakin membesar, ya udah dibayar saja sesuai pokoknya ya. Kalau nggak mau bunganya bayar, bayar pokoknya saja, karena teman-teman bisa, yang penting kan teman-teman bayar pokoknya, itu sudah aman lah. Karena pinjol ilegal sendiri juga nggak terdaftar apa ya, nggak terdaftar di OJK kan, jadi nggak ngikuti aturan OJK. Kalaupun teman-teman membayar pokoknya saja, itu sebenarnya nggak ada masalah gitu. Toh nama kalian juga nggak akan di apa ya, nggak akan berhubungan dengan slik OJK atau daftar hitam, enggak, karena mereka sendiri juga tidak terdaftar di OJK. Kecuali kalau teman-teman nggak bayar pinjol yang sudah terdaftar OJK, maka nama teman-teman itu ngefek gitu. Teman-teman tidak akan bisa pinjam lagi di aplikasi lain ataupun di bank juga kayak gitu. Nah kalau di ilegal, kalau teman-teman nggak setuju sama bunganya ya udah bayar pokoknya saja atau bayar bunganya sesuai ketentuan di awal. Kalau misalkan nanti bunganya membesar, terlalu membesar bahkan 2 kali lipat lebih ya, ya jangan kalau gitu teman-teman ya. Ini juga jadi pelajaran buat teman-teman yang mungkin masih belum mengenal tentang pinjol ilegal. Jadi di Play Store itu kan ada banyak sekali pinjaman online. Jangan sampai salah install
karena ada yang berembel-embel logo OJK tapi tidak terdaftar di OJK. Itu sangat berbahaya karena itu tenornya pendek dan bisa menjerat teman-teman kayak gitu ya. Yang sudah berizin OJK aja kadang banyak yang masih menganggap terlalu besar ya, karena ya memang besar, apalagi yang ilegal itu pasti lebih besar teman-teman bunganya. Ya memang tidak bisa dipungkiri semua orang itu pasti butuh uang, dan apalagi yang pemasukannya tiap bulan pas-pasan dan kurang pemasukan, biasanya opsinya adalah pinjaman online karena saudara, teman yang lain itu sudah tidak ada yang bisa membantu keuangan kita. Kadang opsi kita adalah pinjol. Sedikit banyak pasti pernah melakukan pengajuan pinjaman online gitu ya, entah itu pay letter atau pinjaman konsumtif dan lain sebagainya. Pokoknya pinjam uang online gitu ya. Jadi kitalah sendiri yang harus dikontrol teman-teman, kita harus bijak dalam mengelola atau menggunakan pinjol-pinjol yang ada di Play Store. Tujuannya apa, digunakan untuk apa, pemasukannya berapa, itu harus diperhitungkan betul-betul. Apakah nanti ketika tenornya sudah mendekati, tenornya misal cuma 1 minggu, nah dalam 1 minggu ke depan itu apakah kita sanggup ada uang untuk membayarnya, dapat dari mana, itu sudah ada gambaran gitu. Nah kalau nggak ada gambaran ya jangan dulu, supaya tidak terjebak ya teman-teman. Kalau udah terlanjur ya saran saya sekali lagi itu blokir. Kalau bolak-balik blokir kan susah ya, lebih baik matikan HP saja. Karena kalau blokir nanti dihubungi lagi dengan nomor yang lain, blokir dihubungi lagi dengan nomor yang lain. Jadi langsung aja matikan HP untuk sementara waktu, entah itu beberapa hari ke depan atau 1 bulan ke depan. Kalau teman-teman mungkin bulan depan masih ada uangnya gitu ya, ya udah matikan aja HP-nya selama 1 bulan. Masalah nanti sebar data atau apa ya, ya udahlah, terimalah aja teman-teman ya, jangan ambil pusing gitu, ngomong aja apa adanya. Kalau teman-teman selalu berusaha menutupi, nanti malah susah sendiri. Karena pinjol ilegal yang si A install tadi teman-teman ya, itu sekali pengajuan bisa melakukan pinjaman di beberapa aplikasi. Jadi satu aplikasi jebret pengajuan sekali langsung ngesend ya, atau mengajukan di banyak aplikasi, dan nanti ada beberapa aplikasi yang disetujui, ada yang ditolak. Jadi kayak gitu sistemnya ternyata. Nah mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa saya bagikan di video kali ini ya. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka, dan saran saya tetap hati-hati dan harus bijak teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe juga. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.